Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisri Nurhayati dari TK Baitul Asad, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung. Pada kesempatan ini saya akan mereview buku untuk melaksanakan tantangan literasi PPLKB. Buku yang saya pilih berjudul Learning Metamorphosis, Hebat Gurunya, Dahsyat Muridnya, yang ditulis oleh H.D. Irianto, penerbit Erlangga. Alasan saya memilih buku ini karena saya penasaran dengan judulnya. Saya tertarik bagaimana hubungan metamorfosis yang biasa terjadi pada hewan dengan proses pembelajaran dan guru. Saya juga ingin tahu seperti apa guru yang hebat dan bagaimana caranya untuk mewujudkan murid yang dahsyat. Saya berharap setelah membaca buku ini akan meningkatkan motivasi sehingga saya dapat meningkatkan kinerja saya sebagai guru dan perjalanan pengabdian saya lebih bermakna untuk bisa menuntun langkah anak didik saya menjadi insan yang berbudi pekerti. Buku ini terdiri dari 6 bab. Diawali dengan bab pendahuluan dan diakhiri dengan bab penutup. Namun bagian inti dari pembahasan buku ini membahas tentang metamorfosis, yaitu merupakan perubahan mindset guru yang dianalogikan dengan fenomena metamorfosis pada kupu-kupu. Bagian awal dari proses metamorfosis adalah fase ulat. Pada bagian ini, penulis memaparkan dengan judul Ironi Profesi Guru. Penulis menguraikan bahwa sebagian besar guru banyak sekali yang kurang memahami cara kerja otak. Sedangkan setiap hari, guru itu selalu bersinggungan dengan cara kerja otak anak didiknya. Penulis memaparkan perbedaan antara otak laki-laki dan otak perempuan. Selain itu, guru juga penting memahami perbedaan otak kiri dan otak kanan. Kiri bekerja untuk memahami hal-hal yang bersifat logika, sedangkan otak kanan bekerja untuk memahami seni, kreativitas, dan imajinasi. Karena itu, jika seorang guru memahami cara kerja otak, maka ia akan berupaya untuk mewujudkan pembelajaran yang seimbang, bukan hanya untuk menstimulasi otak kiri, tetapi juga untuk menstimulasi otak kanan, sehingga anak-anak yang lahir dari pembelajaran ini adalah anak-anak yang cerdas dan kreatif. Fase yang kedua dalam proses metamorfosis adalah fase kupu-kupu. Pada bagian ini, penulis memberi judul Nilai Akademis Bukan Segalanya. Pada bagian ini, penulis menguraikan beberapa kisah inspiratif. Karena sebagian besar guru banyak yang masih beranggapan bahwa nilai akademis adalah penentu kesuksesan seseorang. Sedangkan pada kenyataannya, berada pada kehidupan selanjutnya, seringkali nilai akademis itu tidak berdampak apa-apa. Karena sesungguhnya manusia itu sudah diberikan kecerdasan yang beragam atau multiple intelligence. Dengan demikian, guru harus memahami bahwa setiap anak memiliki kecerdasan masing-masing. Tidak semua anak bisa disamaratakan. Karenanya, penting sekali guru memahami multiple intelligence dan mewujudkan pembelajaran yang sesuai dengan kecerdasan anak tersebut, sehingga potensinya dapat lebih berkembang dengan optimal. Namun, pada proses pembelajaran masih banyak sekali guru yang menjunjung tinggi nilai akademik. Seringkali hanya aspek kognitif yang diberikan simulasi pengetahuan, mengabaikan aspek-aspek yang lainnya. Sehingga seringkali guru menganggap penting satu mata pelajaran dan mengabaikan mata pelajaran yang lainnya. Dengan demikian, penting sekali bagi guru untuk memahami kecerdasan secara holistik agar anak-anak berkembang dengan seutuhnya. Tugas guru dalam pendidikan begitu mulia, bukan hanya memberikan ilmu pengetahuan, tetapi lebih kepada pembentukan karakter atau budi pekerti. Pada fase kupu-kupu, penulis memberi judul Menjadi Guru yang Lebih Manusiawi. Pada bagian ini, penulis menguraikan tentang beberapa kisah inspiratif dari beberapa pendidik di seluruh Indonesia yang sudah mempraktekkan pembelajaran yang memperhatikan kecerdasan anak-anak secara beragam. Tidak bertumpu pada kecerdasan akademik,
tidak bertumpu pada satu aspek kognitif saja, tetapi memperhatikan kebutuhan anak-anak sesuai dengan kecerdasan yang dimilikinya. Dampak dari pembelajaran seperti ini, anak-anak akan lebih bersemangat, anak-anak akan lebih senang dan menikmati proses pembelajaran sehingga hasil belajar yang diraih lebih bermakna dan lebih optimal. Guru yang manusiawi adalah guru yang memperhatikan kecerdasan anak didiknya. Ia sangat memahami dengan kecerdasan multiple intelligence, yaitu kecerdasan yang beragam, sehingga pembelajaran yang disajikan sangat sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Ia berupaya mempelajari beragam model pembelajaran, memaksimalkan penggunaan media sehingga mendukung proses pembelajaran. Oleh karena itu, guru perlu terus belajar, terus berinovasi dalam menciptakan proses dan model pembelajaran yang dapat menumbuhkan kecerdasan anak-anak didik dan memperhatikan multiple intelligence. Membaca buku ini, saya mendapatkan banyak hikmah. Saya menyadari bahwa perkembangan teknologi sangat pesat. Namun, peran guru dalam pendidikan tidak dapat tergantikan oleh teknologi apapun. Ada dimensi-dimensi pendidikan yang tidak dapat digantikan oleh teknologi, yaitu penanaman budi pekerti atau karakter yang dapat dilakukan oleh guru dengan memberikan contoh teladan. Di tangan seorang guru, kecerdasan, keterampilan, dan kepribadian anak didik dibentuk. Saatnya guru benar-benar menjadi agen perubahan, membantu anak didiknya untuk tumbuh dan berkembang, memiliki rasa cinta dan semangat belajar, sehingga mereka benar-benar tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi kecerdasan yang dimilikinya. Karena itu, sudah sepantasnya guru memiliki kesadaran untuk terus belajar, beradaptasi dengan beragam perubahan, dan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Awali perubahan positif dengan pikiran dan perasaan yang positif, karena sesungguhnya manusia sudah dianugerahkan oleh Yang Maha Pencipta akal, sehingga dengan akal itu semua manusia dapat melakukan perubahan positif. Catatan untuk diri saya sendiri dan untuk rekan-rekan guru dimanapun, teruslah semangat melakukan perubahan yang positif. Semoga langkah kecil kita dapat membantu anak didik menjadi insan yang berguna, menjadi generasi bangsa yang cerdas dan memiliki budi pekerti yang baik. Yakinlah bahwa suatu saat tangan-tanganmu yang mereka akan menuntun kita menuju jannahnya. Terus semangat. Terima kasih dari saya. Mohon maaf atas berbagai kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, salam literasi.